derajah ucapan sahabat seperti hadis. Bahkan dikatakan ucapan itu yang nyambungkan kita ke Nabi SAW. Itu hati-hati. Jadi kurang ajar sama sahabat, kurang ajar sama orang alim, kurang ajar sama orang soleh, itu bahaya. Berkaitan dengan Nabi Muhammad itu bahaya. Itu nanti mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Nabi mengerjakan salat asar di waktu siang itu, ya, mendekati senja itu, belum senja. Lalu salah seorang di antara kami ada yang kembali ke pemondokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Majlis Sirul Ahdhar. Allah mengumpulkan kita sudah barang tentu dalam suatu perkumpulan majalisul khair yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan rahmat barakah selalu mudah-mudahan. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti kita di akhirat berharap syafaat Nabi. Suatu saat nanti di Babil Jannah, di depan pintu surga, mudah-mudahan Nabi Muhammad nungguin kita mendapat syafaatnya. Allah golongkan kita ahlu sunnahnya. Allah bawa kita bersama bahteranya, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga di barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Sirul Ahdhar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah Majlis Sirul Ahdhar mudah-mudahan digabul hajat, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung ngaji kitab Bulughul Maram bab salat, tentang mawaqitu salat. Sekarang hadis yang kedua. Kemarin hadis pertama tentang salat asar, kemarin zuhur. Kan waktu salat 5, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sekarang waktu asar. Dikatakan walahu min hadisi Buraidah fil asar wa syamsu bayda'u nagiyatun wa min hadisi Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Pada Imam Muslim itu diambil hadis Buraidah tentang waktu salat asar, yaitu matahari masih keadaan putih bersih. Dan dari hadis Abu Musa diambilkan
matahari masih keadaan meningkat tinggi. Matahari belum gelap, langit itu belum gelap, terus masih siang, ya, asar. Jadi 2 sholat yang dikerjakan di waktu siang hari, zuhur, asar. Terus merah berarti mendekati senja, ya, senja. Itu udah waktu asar habis. Di situ kalau ngerjakan sholat berarti bukan ngerjakan sholat ba'da asar, ya. Naam. Walahu min hadithi Buraidah, dari hadis Buraidah, ya. Riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim sahih. Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Asqalani, ya, dalam kitab Bulughul Maram nyampaikan asar itu begitu. Jadi kita ngerti sholat asar, jadi katain diajarin guru, diajarin yai, kalau ngerjakan itu siang ada 2 sholat itu nggak asal-asalan, ya. Ada keterangan, ya, baik dari rujukan kitab Bulughul Maram atau dari kitab-kitab lain. Naam. Kalau ditinggalkan sholat asar, dia ninggalin perkara sholat setelah zuhur. Ya, jadi kalau ninggalin sholat asar nih, biar semangat ngeganti, ingat ini sholat nih kedua nih, ya, bukan sembarangan sholat. Sampai dikatakan ba'da asar nih nggak boleh tidur, ya, bisa menyebabkan junun, gila. Naam. Laknat Allah ini ada 2, gila sama lumpuh itu. Riwayat Habib Umar bin Hafidz Syekh Abu Bakar, itu lumpuh ini stroke, ya, kata Allah yarham Ki Maimun Zubair. Jadi duit haram ini termasuk penyebab itu penyakit yang lumpuh, stroke itu, ya, darah tinggi, darah kotor karena duit haram. Nah, terus termasuk daripada satu lagi laknat Allah. Jadi kalau kita kepedean kebiasaan tidur ba'da asar, jangan dibiasain, karena nanti nyerempet kemana-mana nih, kumpul sama orang-orang gak bener, na'udzubillah. Ya, karena hukum itu begitu kita dikubur ditanya, gak cuma ditanya begitu sekujuk-kujuk bisa ngejawab, apa perbuatan kita selama dunia ini bertanggung jawabin gitu. Jadi jaga mulut segala macam diperhatikan. Kadang gara-gara mulut orang pada rusak gitu. Naam. Pada Imam Muslim itu diambil hadis Buraidah tentang waktu asar. Waktu asar nih matahari masih keadaan putih bersih, masih siang nih, ya, masih siang. Ba'da asar ngerjakan sholat ini nggak boleh. Setelah ngerjakan sholat asar, anteng baca zikir, wirid, baca Quran, ya, qiraatul Quran itu di mana aja tempat, sholawat, ya, ba'da asar. Nah, kalau zikir pagi petang emang ba'da asar. Jadi kalau diatur sama aturan agama, jangan ngaco, jangan ninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita ninggalin yang Allah perintahin, nggak sama kayak ninggalin kata orang. Kalau ninggalkan apa yang disuruhin orang itu, kita bisa nggak ketemu tuh orang. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita berada, di situ Allah ngerti. Ya, Allah itu mukhalafatul lil khawadis. Bahkan setelah ngerti, bukan ngerti sama yang kita ngerti. Nah, begitu. Allah tahu kita nanti jadi apaan. Kita ini di akhirat mau jadi orang ahli khair apa ahli syar, mau jadi orang baik apa orang yang enggak baik gitu. Masya Allah. Pada Imam Muslim itu diambil hadis Buraidah tentang waktu asar. Ya, waktu asar itu matahari masih keadaan putih bersih. Dan dari hadis Abu Musa diambilkan matahari masih keadaan meningkat tinggi. Jadi sama, siang. Masih siang. Masih waktu itu mau habis mendekati senja. Mau dekat maghrib. Terus maghrib ini gobliyah nggak apa-apa, ya, gobliyah maghrib. Nah, kalau sesuatu yang nggak apa-apa itu berarti apa? Berarti di situ ngerjakan sholat itu boleh. Jadi nggak usah mikir yang rawatib apa nih, maghrib ada rawatib apa enggak gitu tuh, boleh enggak? Ya udah rawatib. Kalau misal beda pendapat ya berarti ikhtilafu fihi.
ada beda pendapat begitu. Yang penting boleh, nggak haram ngerjakannya begitu. Naam. Jadi nggak usah ribet sama orang, nggak usah ribet. Kalau orang ribet mah nggak kelar-kelar ntar gitu. Naam. Ya, matahari masih keadaan meningkat tinggi, jadi masih di waktu siang, masih ada matahari. Terus hadis yang ketiga, wa an Abi Barzatal Aslami radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyah wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu ar-rajulu jalisah wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah muttafaqun alaih. Dari Abu Barza al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, ucapan sahabat ya, ucapan sahabatnya seperti hadis, derajah ucapan sahabat seperti hadis, bahkan dikatakan ucapan itu yang nyambungkan kita ke Nabi sallallahu. Itu hati-hati ya, kurang ajar sama sahabat, kurang ajar sama orang alim, kurang ajar sama orang soleh, itu bahaya. Berkaitan dengan Nabi Muhammad itu bahaya, itu nanti ngundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berkata, Abu Barza al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, Nabi ngerjakan salat asar di waktu siang itu ya, mendekati senja, itu belum senja. Lalu salah seorang di antara kami ada yang kembali ke pemondokannya di jalan orang itu ya, rumahnya di pinggiran kota Madinah dan matahari masih terang. Juga beliau sering mengakhirkan sholat isya. Jadi Nabi ngerjakan asar, terus ini diriwayatkan Nabi ngerjakan isya, dan beliau tidak suka tidur sebelum sholat isya. Habis maghrib nggak boleh tidur ya, kalau ngikutin Nabi SAW ya, berarti nggak ngegampangin sunnah lah, nggak ngerjain sunnah itu ngegampangin namanya itu. Dan tidak suka bercakap-cakap sesudahnya saatul ijabah ya. Jadi orang di masjid ya, di masjid ngobrol kongko apa segala macam, oh ini nggak boleh di masjid, nggak boleh ngomongin niaga, urusan di luar, urusan agama ya, itu dilaknat. Jadi sampai boleh disumpahin sama orang sebelahnya hati-hati, jangan terlalu nggak peka sama aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh di masjid. Masjid itu baitullah. Masjid itu di akhirat nanti ketika Dajjal itu keluar ya sekarang udah banyak Dajjal itu keluar nanti, ini masjid itu tempat aman. Nah begitu, giliran akhirat ngerti masjid dipikirin, giliran sekarang nggak mau ngerti masjid kan agak kurang sehat. Nah, itu orang-orang sakit ada marad, orang sakit fazadahumullahu maradha, orang-orang itu sakit ya, nggak ngenali apa yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Nah, beliau sering mengakhirkan salat isya, kanjeng Nabi SAW. Dan beliau tidak suka tidur sebelum salat isya dan tidak suka bercakap-cakap sesudahnya. Nah, ini kan kita ngelihat Nabi, kita nggak ngerti hukumnya. Di situ kan hadis kan, makanya kudu harus belajar taklim tentang bab hadis, mustalah hadis itu di situ, atau asbabul wurud apa segala macam itu, supaya ngerti terus hukum itu fikih. Bulughul maram itu bab hadis yang dibuat dalil untuk perkara fikih Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i. Kitab itu usul fikih, kitab Imam Syafi'i al-Um atau Arisalah. Pertama itu kitab Imam Syafi'i bab fikih itu Arisalah Imam Syafi'i. Bukan cuma surat-suratan, bukan Imam Syafi'i bikin surat itu artinya surat, bukan. Itu kitab yang beliau Imam Syafi'i itu kelihatan
keilmuan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu an. Mazhab kita Imam Syafi'i ini. Dan tidak suka bercakap-cakap sesudahnya. Lah ini kan Nabi ngerjakan nggak ngomong, berarti kan sunnah gitu ya. Tapi kok tadi dibilang kok dilaknat, nggak boleh ngomongin apa segala macam. Lah di sini nih harus ngerti Nabi terus nggak ngerjain kenapa. Nah, jadi ada dasar-dasar hukum yang menentukan seorang itu ngelakuin apa-apa nih. Kata guru anak Ki Qayyim, apa-apa yang nggak didapatkan dari sesuatu, bukan dari ilmu, itu jangan dipikirin. Ngada-ngada apa segala macam, lelucon lah ini itu haram, nggak boleh. Itu nggak ada apa-apanya, kata guru anak Ki Qayyim di Jombang. Jadi nggak usah cari apa-apa ini nggak ada apa-apanya begitu. Kalau ente nggak punya apa-apa lah baru nyari apa-apa gitu. Apa-apa itu setelah apa? Setelah yang fardu. Al-ilmu, na'am begitulah. Baru setelahnya. Kalau ilmu nggak ngerti nyari apa-apa hilang, ngaco begitu. Nah itu gara-gara apa al-jahil, ada kebodohan. Nah. Dan beliau baru berpaling dari sholat subuh setelah seseorang mengenal orang duduk di sampingnya. Ini awal kemarin ya, waktu nyampaikan hadis itu. Nah, jadi Nabi ini kalau subuh datang sebelum orang kelihatan masih gelap, no. Jadi sebelum waktunya, no. Masya Allah ya Nabi. Makanya kita nih kalau ngerjakan sholat ini diusahain berjamaah. Terus dan beliau membaca 60 sampai 100 ayat dari Al-Qur'an. Jadi 60 ayat, bukan huruf. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahihain. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati ya. Disepakati Imam Bukhari, Imam Muslim radhiyallahu anhum. Allahumma atau hum. Kita kalau nyebut orang satu itu kita sebut sekumpulan nggak apa-apa. Anhum nggak apa-apa. Mumpung belum disalahin, mendingan kasih tahu begitu. Nah, wa indahuma min hadithi Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum mujtama'u ajjalah wa idza ra'ahum abta'u akhra wa subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Hadis keempat ya. Masih tentang apa? Asar. Pada kedua imam itu dikeluarkan hadis dari Jabir radhiyallahu an, dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan lekas-lekas mengerjakan sholat isya. Jadi berarti gelap. Sholat malam itu maghrib isya. Ya, sholat itu maghrib isya ini dikerjakan filail di malam. Memang kan Nabi kan di bulan Rajab ini, di bulan Syahrullah, bulan Allah, Syahrul Istighfar, bulan meminta ampun. Karena kejadian Nabi Allah Adam dilemparin ke dunia itu gara-gara di bulan-bulan ini nih. Nah, makanya kan ngeri ya. Terus dikatakan bulan ini nih bulan kita ini membersihkan diri dari kotoran, dari dosa. Karena istighfar itu meminta ampunan Allah, Al-Ghafurun Syakur. Allah yang maha memberikan ampunan dan menjadikan seorang itu abad, hamba Allah. Hamba ini penting. Sholat nyembah apa? Kalau kita sholat dikatakan ibadah, sholat ini apa? Sholat ini rukuk, sujud. Kalau ditanya terus nyembahnya apa? Ya Allah. Jadi kalau orang kenapa dikatakan nyembah selain Allah itu nggak boleh? Karena Allah ini kebenaran Al-Khaliq. Jadi kalau Allah nggak bilang dirinya Khaliq, boleh nyembah selain Allah. Tapi karena Allah memang yang menjadikan makhluk, Allah katakan begitu, yabda'ul khalqa wa huwa yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, kata mematikan ini berarti udah saklek. Udah nggak bisa kita ini punya pikiran ke selain Allah. Nah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala dikatakan. Yang maha suci Allah yang di atas segala-galanya. Itu begitu. Hari gelap itu malam terus ngerjakan salat maghrib isya. Begitu kelar asar tuh ngerjakan salat maghrib isya.
ghurub dikatakan memang udah gelap, udah matahari ini hilang begitu. Terus mengerjakan isya. Nah, kalau asar ditinggalin ya, ini sholat luar biasa. Kalau maghrib, isya terus, ini udah dikatakan dawam. Yang dawam bukan sholatnya. Dawam ini apa yang dikerjakan setelah ngerjakan ibadah fardu 5 waktu itu. Misal ba'da sholat istighfar, ya. Terus ba'da sholat baca apa? Qiraah Quran. Itu Nabi dawam. Nabi sering seperti itu. Ada diterangkan Rasulullah ini kalau subuh Nabi setiap subuh nih baca ayat tadi itu, ya. 60 sampai 100 ayat. Yasin 1 ayat, wal Qur'anil Hakim 2, innaka laminal mursalin 3. Terus itu 160 sampai 100 ayat. Nabi baca begitu. Nah, ini pentingnya hukum ngerti bahwa apa yang sunnah yang Nabi kerjakan wajib ke Nabi. Wajib ke Nabi lah, ke kita apaan Beb? Kita nggak ngerti. Lah itu di situ yang dikatakan nur ilmu itu pentingnya. Misal dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marokil dari Bidayah ini tentang fikih tasawuf. Perintah Allah ada 2, sunnah sama wajib begitu. Jadi apa yang dikerjakan Nabi ini memang kita kudu ngerti. Ini kemana ini? Ke arahnya sunnah atau ke arahnya wajib. Terus kita nggak ngerti, kita kerjakan nggak apa-apa, tapi jangan ditinggalin. Karena memang disuruhnya kita paham bahwa itu perintah Allah, sunnah itu begitu. Itu Syekh Nawawi radhiyallahu an, masyaallah begitu. Naam. Orang nggak ngerti orang alim susah, jahil. Kan nggak ngerti orang alim jahil. Apalagi nggak ngerti sunnah. Orang nggak ngerti, orang berilmu aja bodoh orang itu. Apalagi nggak ngerti Nabi. Nah itu nangkepnya begono. Nah, orang kok begini nggak apa-apa, Beb. Ya orang nggak apa-apa bukan berarti orang itu jelek, orang itu benar. Orang kalau nggak apa-apa, terus kita ke neraka nggak apa, memang nggak apa-apa. Terserah orang mau kemana, la ikrah fiddin, nggak boleh kita maksain orang. Ya, tapi ya begitu dah, susah dah. Nah, itulah orang-orang susah kena makar Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, pada kedua imam itu dikeluarkan hadis dari Jabir radhiyallahu an. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW mendahulukan lekas-lekas mengerjakan sholat isya, tetapi kadang-kadang mentakhirkannya. Ada Habib Abdullah bin Muhsin keramat Empang itu diriwayatkan, cucunya ya, bukan Habib Abdullah keramat Empang. Habib Abdullah bin Muhsin yang baca ratib diriwayatkan di Empang Bogor 40 kali balik setiap malam Jumat. Yaitu ketahuan sholat isya-nya beliau itu ketika itu diriwayatkan Habib Abdullah bin Muhsin ini kalau isya akhir, jadi dulu baca ratib dulu. Pada isya itu sampai tengah malam tuh 40 kali balik. Hadir ke sana dapat 7 kali terus pulang enggak apa-apa. Hadir ke sana dapat 12 terus pulang kayak apa dan seterusnya sampai kelar enggak apa-apa. 40 kali. Anda baca ratib 7 kali, kadang begitu. Bisa enggak bisa gitu. Jadi paksain. Jangan nyalahin zaman kita nggak ngerti. Allah ini al-baqa, kekal. Kalau kita nyalahin zaman ya kita nanti ngaco akhirnya. Mentakhirkannya. Jadi kadang Rasulullah aja sholat itu ada awal ada akhir. Afdhal awal, hati-hati. Afdhal awal waktu azan sholat. Gitu. Tapi nggak boleh nyalain yang sholat akhir. Sholat munfarid, apa sholat makmum, apa sholat imaman atau ghair munfarid, atau enggak munfarid, atau enggak sendiri ya enggak apa-apa. Salat berjamaah, salat berjamaah memang alaikumul jamaah lebih bagus salat berjamaah karena pahalanya gede gitu. Kalau orang dikasih tahu lebih baik enggak ngerti-ngerti, ini agak bebaal otaknya orang itu dikasih tahu salat yang bagus begitu karena pahala gede enggak ngerti kan parah. Enggak tahu yang salah siapa itu, enggak ngerti itu. Pokok salat kalau dikerjakan berjamaah pahala gede. Lah dia ke sholat munfarid nih, kayak aneh itu, kan aneh. Lah orang aneh jangan ngikutin apa yang fadilahnya besar itu. Sholat berjamaah itu pahalanya gede. Lah kok nggak bisa mikir-mikir kan aneh kan? Nah, ya pelan-pelan insya Allah kita dapat hidayah, amin. Iya, sholat itu begitu. Mukhal ibadah, inti ibadah. Sholat imaduddin dikatakan Rasulullah. Man aqamaha faqad aqama din. Sholat penting. Sholat itu penting, urgent. Siapa mendirikan salat fakat agama din, maka dia mendirikan agama. Jadi kenapa kok kitab ini menjadikan hati terang? Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani radhiyallahu an. Begitu. Orang memang yang memang mumpuni
dalam ilmu. Istilah kata dia orang dalam Nabi SAW, al ulama rasul, ulama Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi ya, dikatakan jika beliau melihat jamaah telah berkumpul, nunggu, ada yang belum datang ditunggu Nabi itu. Maka beliau segerakan dan bila beliau jamaah masih bila beliau jamaah masih pelan-pelan datang satu persatu, maka beliau takhirkan. Adapun sholat subuh beliau kerjakan pada awal fajar. Nabi datang subuh, sifat Rasulullah. Rasul subuh masjid nih pas gelap. Itu Nabi Rasulullah Muhammad. Syekh Ahmad bin Athaillah katakan ini Nabi ya, jangankan Nabi Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah akan Allah berikan. Ada permintaan itu datang, ada Allah beri. Bedanya apa? Allah alam, ngerti. Orang minta ke Allah, ya Allah begini, ada diberi sama Allah. Terus orang ini nggak minta, sombong berarti. Ya, jadi pemberian Allah itu karena kita meminta. Ud'uni astajib lakum. Itu ayatnya. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kita diberi sama Allah, kita minta. Ya, termasuk Rajab ini setiap tahun ini kita memang beristighfar, meminta ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Rasulullah, ya. Imam Al-Habib Abdullah bin Utsaimin Tahir katakan, apa sih syahadat? Islam, ngerti Allah, ngerti Nabi tuntunan, Nabi hamba Allah dan utusan Allah. Dikatakan nama Muhammad bin Abdullah gitu. Jadi ngerti. Jadi harus bedakan antara yang menciptakan dengan utusan. Ya, Nabi utusan. Mengutamakan Rasulullah lebih dari segala apapun. Tapi ngerti beda, harus bisa ngebedain begitu. Kalau nggak bisa, jahil. Hati-hati. Harus bisa bedakan antara Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang orang ya kepikiran Nabi kok luar biasa, jangankan Nabi, manusia. Jadi nggak usah keder. Mata yang dilihat mata sama mata kita ini mulia mata kita. Jadi kalau kita ngepikir apa, memang manusia mulia. Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang dilihat Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Di sisi Allah, bain. Di sisi Allah ini apa? Kalau kita mikirin Allah ini kayak manusia, ya kita nggak paham. Berarti Allah ini mukhallafatul lil hawadits. Allah nggak bisa diseumpamakan dengan apapun. Beda dia Allah. Misal kita makhluk, Allah khalik. Apakah berarti sama kalau maksudnya sebaliknya aku ciptaan Allah? Bukan begitu. Itu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah khalik, khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu. Jadi di saat seorang ngerti dirinya diciptakan Allah, dia nggak ngerti yang apa segala sesuatu Allah yang ciptakan. Dan Imam Al-Habib Allah Muslim Tahir sifatkan Rasulullah SAW ini sifat Nabi Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Di saat kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, itu nggak ada masalah menyebutkan sayyidina atau nggak pakai sayyidina dalam sholawat dan kadza wa kadza. Sampai orang disebut nama Muhammad nih di alam kubur dapat syafaat begitu. Wah, kenapa sebabnya kok orang dapat syafaat? Kenapa ini Nabi kok luar biasa? Ya karena memang Rasul begitu. Jadi litubayyina 'anin nas. Allah utus Nabi SAW itu untuk menyampaikan al-bayan atau iman itu kepada kita manusia. Maka beliau segerakan. Maka beliau takhirkan. Adapun pada salat subuh beliau kerjakan pada awal fajar. Rasulullah ketika subuh ini Nabi datang waktu gelap. Jam 3, misal subuh jam 4:30. Jam 2:30, misal subuh jam 4. Nah, waktu dekat, kalau sejam dikatakan itu
lama ya 2 jam masih deket sama sejam gitu. Jadi nggak usah keder. Zaman sekarang ada jam, bukan zaman pasir gitu. Zaman pasir iya pakai pasir dibolak-balik begono. Ini zaman sekarang ada jam gitu tuh. Maksudnya ngerti arti nih. Kalau arti dibentukin apa ya jam itu. Kalau orang mikir ngelihat jam bid'ah segala macam ngawur nanti. Waktu nih kalau kita ngelihat waktu yang dimaksud kita kira-kira ini di sini nanti nggak kelihatan, nggak ngerti. Ini dohir. Nah gitu. Wali Muslim terakhir nih wali Muslim min hadits Abi Musa fa aqamal fajra hinan syaqqal fajar wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Musa. Ya. Abu Musa ini rawi hadis atau Abu Musa ini tabi'in atau Abu Musa ini sahabat. Naam. Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh ketika fajar menyingsing dan orang-orang hampir tidak mengenal satu dengan lainnya. Jadi Nabi awal subuh, ya. Subuh ini waktu akhir, ya. Tapi Nabi awal mengerjakannya. Kalau kita pasti akhir. Terus kalau awal, ya pasti awal. Ya, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW khawariqul adah. Yang ada sifat Nabi yang kita nggak bisa sama sekali ngikuti. Gitu. Jadi sifat Rasulullah ini maksum. Kita nggak maksum. Sifat Nabi ini fatonah. Kita nggak mentok. Nggak bisa pinter. Pinter nggak usah ngedewa-dewain orang. Nanti mah jadi dewa tuh orang. Gitu. Nah. Karena memang wa ila Nabi Muhammad kecuali Rasulullah. Nabi Muhammad memang apa segala sesuatu ukuran makhluk, zainul makhluqat Rasulullah. Selama enggak nyifatkan Allah, kita ngagungkan memuliakan Nabi Muhammad itu benar, top itu benar. Tapi kalau selain Nabi Muhammad jangan malaikat jangan ngeri, enggak ngerti malaikat gaib ya. Jin apa segala macam malah. Tapi kalau Nabi boleh. Karena Rasulullah zainul makhluqat. Dikatakan hadzatu Syekh Al-Allamah Muhammad An-Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani radhiyallahu an. Itu dikatakan apa kalau orang dia sholat sempurna, dia ngerjakan sholat rapih. Ya. Ini bercahaya. Keciri orang doyan sholat. Udah. Ada orang sholat, puasa, munafik orang ini. Ini bukan masalah orang keciri sholat. Orang sholat ini supaya keciri. Kita ngerjain sholat. Kalau orang ngerjain sholat, ya itu sampah. Nah, orang ngerjain sholat sampah. Orang ngerjain sholat jadi bau yang bukan orang ngerjain sholat yang wangi. Jihad apa segala macam susah orang ngerjain sholat. Jihad fisabilillah, fisabilit taghut dikatakan, fisabilit syaitan dan setan karena enggak nyembah Allah, enggak ngerjakan sholat itu sholat. Akan Allah ganti perjuangan orang di jalan Allah. Imam Bukhari di kitab Al-Jami' Sahih akan Allah ganti setetes darah ya, itu dengan misik, aroma misik di surga. Ya Allah. Perjuangan pahala kecil di mata kita. Setetes darah kan udah ribet. Donor darah sekantung. Ya. Donor darah sekantung sih dari orang. Ini setetes aja. Begitu Allah ganti Mustafa Muhammad besar pahala di mata Allah. Kalau orang dia menegakkan agama. Terutama salat ini. Jihadun nafas. Memusuhi hawa nafsu diri sendiri. Di saat fitrah rusak pikiran kita ini dengan sholat ini, itu lama-lama hati kita ini rapi, bisa khusyuk, baca Quran, Allah beri hikmah, ujuk-ujuk bisa ngerti apa agama beladuni, karena akan ada kemauan cinta ke Nabi Muhammad, akan ada keinginan kepada kebaikan, mulut ini nggak rusak. Hati-hati. Al-lisan imamul amal. Ucapan itu gitu makmum berjamaah salat. Allahu akbar.
Allah langsung jadikan mulia. Allah beri pahala 27 derajat. Karena berjamaah satu. Kedua, dia menyatakan Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Terus salam. Ya Allah. Itu akan mendapatkan orang ini kedekatan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan jauh dari perkara-perkara haram. Akan Allah jauhkan dari musibah, ketentuan buruk. Takdir Allah ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Dengan iqamus shalah, mendirikan salat, batal tuh nggak jadi no. Lah kok bisa batal? Kan orang kan bisa salat belakangan. Orang bisa salat entar, bukan entar-entar. Ya separah-parahnya orang sholat entar, bukan entar-entar, kalau entar haram. Cuman ada orang yang sholat nanti. Udah, dia kerjakan sholat terus, batal itu. Kenapa-napa ba'da asar ngerjakan zuhur, kenapa-napa ba'da maghrib ngerjakan zuhur. Bisa berkurang. Dia kerjakan zuhur, asar ketinggal. Tidur, uzur. Tinggal sholat kudu uzur. Haram nggak bisa, kudu uzur tidur. Harus lupa. Gak boleh ninggalin sholat gak karena sebab itu. Jangan ditambah-tambahin dah, itu dulu. Nah, uzur sholat ini tidur lupa. Dah. Terus sampai maghrib. Udah. Ba'da maghrib bakalan tubrukan motor, kecelakaan, kena musibah. Karena gak ngerjakan sholat asar. Tapi memang uzur. Dan dia ngerjakan sholat zuhur. Begitu. Jadi Allah bisa rubah keburukan-keburukan itu. Naam. Dalam arti akhir sholat zuhur tadi. Ya. Yang penting gak entar-entar. Kalau entar-entar ini orang memang hatinya gak demen sholat. Jadi harus wajib demen sholat. Gak bisa dirubah-rubah ketentuan Allah. Aqimus sholat tadi zikri. Allah katakan. Kita disuruh ngerjakan sholat untuk kita ibadah kepada Allah. Lah tersebutlah orang ini soleh. Ada beda pendapat sih, memang kalau orang soleh ini memang kudu orang yang memang juga di mata manusia. Kalau anak mah gak butuh manusia, kita jangan pikirin manusia. Manusia ini kita. Yang penting gimana kita benar di hadapan Allah. Lah manusia mah diri kita. Kita lahir sendiri. Naam, begitu. Jadi salat ini yang menjadikan kita ini arafa nafsahu. Ngerti diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa manusia seorang ini ngerti dirinya, dia akan ngerti Allah. Terus dia ngerti orang, ngerti Allah nih, tapi nggak ngerti Allah, percuma. Hanya beda pendapat anak gitu tuh. Kalau anak mah kita mah kudu ngerti Allah. Faqad arafa rabbahu, dikatakan kita akan ngerti Allah. Kalau kita merhatikan ibadah kita ini dirapihin. Itu orang-orang yang ngerapikan salat. Tazkiyatun nafas, jihadun nafas, itu membersihkan diri kita dari segala macam kotoran-kotoran. Akan terlihat kita tuh menyala, kalau kata bahasa sekarang menyala, nggak surem, nggak gelap, mulut ini terus rapi, nggak ngomong kotor, nggak ngomong rusak. Lisan imam amal, ucapan kita ini nunjukin kita nih. Anak kalau ngomong jorok, gue begono. Kita kalau ngomong apa nih, kita begitu. Udah nggak kemana-mana. Nah, hati-hati. Salat begitu. Kalau bercanda terserah dah. Kalau bercanda digebuk malaikat Mikail. Belum di alam barzah. Nabi SAW, iya. Nabi SAW bercanda, Nabi seneng bercanda. Lagi itu nggak usah ngelihat Nabi, kita ngelihat guru-guru ngaji, orang-orang alim. Kalau kita bercandaan lebih gimana? Bercanda waktu ceramah kali. Kalau kita bercanda sama orang-orang guru-guru kita yang benar-benar guru, bukan guru-guruan, bukan kiai-kiaian, bukan habib-habiban. Itu begitu. Karena memang sifat Allah Subhanahu wa taala, kita bercanda buat senang, Allah nggak butuh. Apalagi Nabi sallallahu. Derajat Rasulullah ini kalau kita mengharap dekat ke Nabi, kita kudu mengerjakan yang wajib. Salat termasuk perintah fardhu hukum mengerjakan salat. Kalau kita nggak ngerjain sholat, ya kita ini berarti orang yang hampir nyusahin orang di dunia gitu tuh. Kita di sholat, tapi kita nih orang ngerjain sholat, tapi masih nggak ngerjain sholat. Ini kita sampah. Orang kalau nggak ngerjakan sholat, wah ini bener-bener sampah. Ini seorang, wah luar biasa orang ini.
Kalau orang memang nggak ngerjakan sholat. Bukan dia sholat tapi kadang nggak ngerjain sholat. Ya itulah alladzina hum an sholatihim sahun. Itulah orang-orang yang memang munafik. Orang munafik ini kalau dia ngomong nih, dia akan ngomong bahwa kalau aku nggak sholat, aku ini bisa. Itu sifat munafik. Keras hatinya. Kenapa? Karena gini nggak bisa hidayah. Orang munafik nggak bisa dapat hidayah. Hidayah untuk orang-orang yang yang memang dia mendekat kepada kebaikan. Orang ini memang punya demenan, punya ciri-ciri demen kepada sholat. Ciri-ciri munafik ini orang yang memang nggak ada keterangan orang ini sholat. Sholat juga sia. Nggak kudu-kudu ria. Nggak kudu orang munafik sholatnya ria. Nah, jadi sholat ini kalau ditinggalkan sholat, orang ini akan mendapatkan hukuman 500 tahun pahala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau misal 1 rakaat hitung aja dah. Zuhur seperempat per 500.000 itu, nggak bisa dihitung-hitungan itu, susah dihitung-hitungan. Nah, itu seperti itu meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Itu ibarat hukuman itu murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.